Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Tahu nggak sih, ternyata setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir atau selesai, kepemimpinan atau pemerintahan umat Islam itu dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah loh. Nah, dinasti Bani Umayyah ini berdiri sekitar tahun 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang ternyata Muawiyah bin Abu Sufyan juga adalah khalifah pertama dinasti Bani Umayyah. Nah, pada masa ini kekuasaan Islam itu berkembang sangat pesat. Ilmu pengetahuan juga berkembang sangat pesat dan muncul kemajuan-kemajuan di bidang pemerintahan, militer, dan juga pembangunan. Nah, dari sekian banyaknya khalifah-khalifah di masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini, ada beberapa khalifah yang terkenal karena prestasi-prestasi atau kebijakannya. Nah, di sini di video kali ini saya Dinda Zahrul Raudatul Rahmani bersama rekan saya Dina Fitriani dari kelas 11C akan membahas 4 diantaranya. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Marwan bin Hakam, yang ketiga Walid bin Abdul Malik, dan yang keempat Umar bin Abdul Aziz beserta prestasi-prestasi mereka. Nah, yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Seperti yang tadi aku bilang, Muawiyah bin Abu Sufyan itu adalah pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Bani Umayyah. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan itu berkuasa atau memimpin setelah masa Khulafaur Rasyidin selesai atau berakhir sekitar tahun 661 Masehi. Nah, beliau juga menjadikan kota Damaskus itu sebagai ibu kota negara atau ibu kota pemerintahan Islam. Nah, dalam masa pemerintahannya Muawiyah ini banyak melakukan pembaruan di bidang pemerintahan, diplomasi, dan juga di perluasan wilayah. Yang pertama, prestasi Muawiyah itu adalah membentuk berbagai departemen dan mengirim duta besar ke berbagai wilayah dunia. Jadi, Muawiyah ini ingin agama Islam itu dikenal banyak orang di berbagai wilayah di penjuru dunia. Jadi, Muawiyah mengirim orang untuk menyebarkan agama Islam seperti Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair ke Afrika Utara, Abdullah bin Abi Sarah ke India, serta Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Nah, langkah ini sudah pasti atau tentunya akan menjadikan Islam itu mulai dikenal luas oleh orang-orang di luar Jazirah Arab. Kemudian untuk prestasi yang kedua ada mengembangkan sistem pemerintahan modern. Jadi, Muawiyah membagi struktur pemerintahan menjadi beberapa departemen: keuangan, militer, administrasi, dan juga urusan luar negeri. Nah, ia juga mempekerjakan tenaga profesional dari Bizantium untuk membantu mengatur administrasi dan keuangan atau tata kelola pemerintah agar lebih efisien. Kemudian yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam ke berbagai negara yang subur. Nah, seperti pada masanya adalah wilayah Islam itu berkembang ke Afrika Utara, India, dan Bizantium atau Romawi Timur. Bahkan Laut Mediterania juga dikuasai oleh armada laut Islam yang sangat kuat. Jadi, Muawiyah bin Abi Sufyan ini berjasa besar dalam membangun sistem pemerintahan Islam yang rapi, kuat secara diplomasi, dan juga luas pengaruhnya di dunia. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke khalifah yang kedua, yaitu Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini adalah khalifah keempat dinasti Bani Umayyah. Ia memiliki tugas terbesar, yaitu menstabilkan kembali pemerintahan dan menata sistem administrasi yang sempat kacau. Nah, yang pertama prestasinya adalah
menertibkan sistem perdagangan dan ekonomi. Jadi Marwan ini mengeluarkan alat ukur dan timbangan resmi agar kegiatan jual beli lebih adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian prestasi yang kedua adalah Marwan bin Hakam ini mencetak mata uang sendiri dan menjadikan Bani Umayyah ini tidak lagi bergantung pada mata uang Bizantium ataupun Persia. Kemudian untuk prestasi yang ketiga atau yang terakhir adalah menegakkan keamanan dan ketegasan pemerintahan. Nah, Marwan bin Hakam ini memadamkan berbagai pemberontakan dengan cara yang tegas dan cepat sehingga stabilitas pemerintahan bisa kembali pulih. Nah, intinya Marwan bin Hakam berperan penting dalam memulihkan stabilitas politik dan ekonomi serta memperkuat fondasi pemerintahan Bani Umayyah setelah masa krisis. Di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah Dina sampaikan. Yang ketiga, Walid bin Abdul Malik. Ia khalifah ke-6 Bani Umayyah di Damaskus. Nah, jadi Walid bin Abdul Malik ini adalah putra dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ia lahir di Damaskus dan naik tahta pada tahun 705 Masehi atau 86 Hijriah. Ia dibesarkan di lingkungan istana. Walid mewarisi kecerdasan, ketegasan, dan visi besar dari ayahnya. Walid ini dikenal sebagai pemimpin yang dermawan dan penyayang rakyat kecil, tapi juga sangat cerdas dalam urusan politik dan militer. Saat ia naik tahta menjadi khalifah, kondisi pemerintahan Bani Umayyah saat itu sangat stabil. Kondisi ini ia manfaatkan untuk memperkuat kejayaan Islam. Di masanya banyak penaklukan besar dan proyek pembangunan yang megah dilakukan. Prestasi dan kebijakan pentingnya adalah yang pertama, membantu pemerintahan Gothia Barat dan menaklukkan Andalusia. Jadi pada masa pemerintahannya, pemerintah Gothia Barat di semenanjung Iberia meminta bantuan kepada Bani Umayyah. Dengan kebijaksanaannya, Walid bin Abdul Malik mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Pasukan Islam ini berhasil mengalahkan pasukan Vigot dan menaklukkan Andalusia. Setelah kemenangan itu, Tariq bin Ziyad dan para pemuka Islam diperbolehkan berdakwah di wilayah tersebut. Peristiwa ini menandai awal mula masuknya Islam ke Eropa Barat dan menjadikan Andalusia sebagai pusat kebudayaan Islam selama berabad-abad. Yang kedua, membangun masjid, rumah sakit, dan infrastruktur besar. Walid memperhatikan pembangunan dalam negeri. Ia membangun Masjid Agung di Damaskus, serta banyak rumah sakit di wilayah kekuasaan Islam. Ia juga memperbaiki jalan-jalan umum, jembatan, dan tempat penginap bagi musafir. Terus yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperluas wilayah Islam. Jadi di masa Walid, wilayah kekuasaan Islam mencapai puncaknya, meliputi sebagian besar Asia, Afrika Utara, dan bahkan sebagian Eropa. Ia juga memastikan hasil kekayaan wilayah baru digunakan untuk kepentingan rakyat dan dakwah Islam, bukan hanya untuk istana. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 Bani Umayyah di Damaskus. Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucu dari Marwan bin Hakam dan menantu dari Abdul Malik bin Marwan. Ia lahir pada tahun 682 Masehi atau 63 Hijriah di Madinah dan dikenal sejak kecil sebagai sosok yang alim, jujur, dan zuhud. Sebelum menjadi khalifah, dia pernah menjabat sebagai gubernur Madinah dan dikenal sangat dekat dengan para ulama. Ia juga naik tahta pada tahun 717 Masehi atau 99 Hijriah menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Walau masa pemerintahannya hanya 3 tahun, tapi pengaruhnya luar biasa besarnya. Banyak sejarawan menganggap masa kepemimpinan beliau sebagai masa keadilan dan kemakmuran umat Islam yang sejati. Prestasi dan kebijakan pentingnya, yang pertama, jabatan khalifah ditawarkan kepada rakyat terlebih dahulu.
Jadi saat Sulaiman bin Abdul Malik wafat, sebelum wafat ia meninggalkan wasiat agar Umar bin Abdul Aziz menjadi penggantinya. Namun Umar tidak langsung menerima jabatan itu. Ia justru menawarkan kepada rakyat dan ulama apakah mereka setuju atau tidak. Setelah rakyat memilih dengan suara bulat, barulah Umar menerima. Terus yang kedua, lebih mementingkan agama daripada politik. Umar ini memandang kekuasaan bukan sebagai alat untuk berkuasa, tapi sebagai amanah untuk menegakkan agama Allah dan menyejahterakan umat. Ia menolak hidup mewah, menolak gaji besar, dan bahkan mengembalikan harta pribadinya ke Baitul Mal. Nah, fokus utamanya adalah menjadi pemerintah yang bersih, jujur, dan berpihak pada kebenaran. Terus yang ketiga, mengutamakan persatuan umat Islam daripada golongan. Jadi di masa sebelumnya, Bani Umayyah ini dikenal sering membeda-bedakan antara suku Arab dan non-Arab. Nah, Umar ini menghapus kebijakan diskriminatif itu. Ia menyamakan hak semua muslim, baik Arab maupun non-Arab, sehingga umat Islam merasa satu dan bersatu. Dan yang keempat, menyebarkan dakwah Islam secara damai. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini menolak ekspansi dengan kekerasan. Ia mengirim para pendakwah ke berbagai daerah, bukan pasukan perang. Banyak wilayah baru menerima Islam dengan damai karena keteladanan dan keadilan kebijakan Umar. Karena prestasi dan kebijakannya berdampak dan berpengaruh di masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu rakyat hidup dalam kemakmuran luar biasa. Bahkan diceritakan hampir tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat karena semua sudah merasa cukup. Terus yang kedua, ia berhasil menegakkan keadilan sosial dan menyebarkan nilai-nilai Islam dengan cara damai, lembut, dan beradab. Meski hanya memerintah 3 tahun, Umar dikenal sebagai teladan pemimpin ideal dalam Islam. Dari penjelasan yang sudah saya dan Dina sampaikan, kita tahu bahwa dari tangan para khalifah inilah pemerintahan Bani Umayyah tumbuh menjadi salah satu masa keemasan dalam sejarah Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan yang meletakkan dasar pemerintahan, Marwan bin Hakam yang menjaga kestabilan, Walid bin Abdul Malik yang membawa kemajuan besar dalam pembangunan, hingga Umar bin Abdul Aziz yang menghadirkan keadilan dan kebijaksanaan. Masing-masing punya peran, punya cara, dan punya warisan tersendiri. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Bye-bye.